wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat selalu ya. Baik, sebelum Ibu memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dengan membacakan surah Al-Fatihah dengan harapan apa yang kita pelajari hari ini mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita bacakan surah Al-Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Shadaqallahul azim. Terima kasih anak-anak telah membacakan surah Al-Fatihah dengan hikmat. Semoga apa yang kita inginkan dapat terkabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir? Ya, alhamdulillah. Kita absen dulu ya. Anissa hadir? Alhamdulillah. Pepi Febriansah hadir? Alhamdulillah. Muhammad Syakir hadir? Hadir, alhamdulillah. Setelah cek Ibu semuanya, alhamdulillah kalian sekarang sudah hadir semuanya. Semoga kedepannya selalu seperti ini, hadir semuanya. Apakah ada yang sudah belajar semalam, telah mempelajari materi untuk hari ini? Ayo, acungkan tangan, silakan. Alhamdulillah. Anissa sudah? Nah, Ibu boleh tahu apa yang akan kita pelajari hari ini? Betul, kita akan mempelajari tentang urgensi dan fungsi mempelajari sejarah, khususnya sejarah Islam. Nah, sebelum beranjak ke materi yang hari ini, Ibu ingin tahu apakah kalian masih ingat dengan pelajaran minggu lalu? Nah, tentang apa Firman? Betul, tentang pengertian sejarah Islam. Nah, silakan sekarang dibuka buku paketnya halaman 30. Ya, sudah? Ya, oke. Nah, Ibu akan menggunakan metode yang berbeda dengan minggu yang lalu, yaitu sekarang dengan metode diskusi dan ceramah. Kalau yang kemarin metode demonstrasi. Nah, langkah-langkah yang akan Ibu jelaskan, kita dibagi 3 kelompok dengan anggota hanya 5 orang. Nah, setelah itu Ibu akan memberikan materi sesuai materi pelajaran hari ini. Ya, silahkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ya, alhamdulillah sudah ya. Nah, kelompok 1 yaitu akan mendiskusikan tentang pengertian sejarah Islam, urgensi sejarah Islam. Yang kedua yaitu urgensi mempelajari sejarah Islam. Yang ketiga, kelompok ketiga yaitu fungsi mempelajari sejarah Islam.
Sudah paham? Ada yang ditanyakan? Alhamdulillah tidak. Silahkan waktunya 15 menit, manfaatkan waktu sebaik-baiknya, meskipun hanya sedikit ya anak-anak. Silahkan. Baik, sudah habis waktunya 15 menit. Silahkan kelompok 1 perwakilannya ke depan. Siapa yang akan ke depan? Oh iya, Anissa, silahkan. Nah, begitu jelas ya penjelasan Anissa tentang pengertian urgensi sejarah Islam. Silahkan kelompok kedua ke depan. Boleh, ya. Wah, iya bagus Firwan. Bagus sekali penjelasannya. Paham ya? Nanti Ibu akan simpulkan di akhir. Nah, yang ketiga, kelompok ketiga silahkan. Siapa yang akan ke depan? Oh iya, boleh. Pebi silahkan. Alhamdulillah, begitu jelas. Aplaus buat 3 kelompok kita yang sudah ke depan. Nah, alhamdulillah semuanya dari ketiga kelompok itu Ibu memilih kelompok yang paling bagus berdiskusinya dengan kesimpulan yang sangat bagus, yaitu kelompok 3. Beri aplaus buat kelompok 3. Nah, sekarang kita beranjak. Ibu akan menyimpulkan sedikit tentang 3 materi tadi, tema yang tadi, yaitu yang pertama pengertian urgensi sejarah Islam. Nah, apa sih arti urgensi itu? Betul kata Anissa, yaitu dari serapan bahasa Inggris yang artinya adalah kepentingan yang mendesak ya, urgent gitu, atau hal yang sangat penting. Kalau sejarah itu pasti sudah tahu karena minggu lalu juga sudah ada, yaitu asal usul atau silsilah keturunan peristiwa kejadian yang terjadi nyata di masa lalu. Nah, kalau Islam itu adalah peradaban Islam, berarti urgensi itu kepentingan yang sangat mendesak atau hal yang sangat penting untuk mempelajari tentang peristiwa kejadian politik, peradaban, militer dan sebagainya dalam peradaban Islam. Paham anak-anak? Alhamdulillah. Yang kedua yaitu urgensi mempelajari sejarah Islam. Nah, tidak hanya menghafal, terus membaca tentang tanggal, bulan, tahun, serta peristiwa-peristiwa itu cuma hafalan saja, tetapi kalian harus bisa menjadi inspirasi bagi diri kalian sendiri atau bagi kehidupan sehari-hari. Misalnya, setelah membaca sejarah Nabi Muhammad, beliau cerdas dan juga luar biasa, perilakunya sangat sopan dan juga suri teladan yang baik. Kalian bisa tiru dalam kehidupan sehari-hari. Dari tadinya sepertinya kalian kurang rajin menjadi rajin, kurang semangat menjadi semangat, dan menjadi lebih baik, menjadi generasi yang sangat luar biasa. Nah, itu adalah pentingnya kita harus mempelajari sejarah Islam dan juga akan menjadikan kita lebih semangat dalam belajar, mencapai cita-cita yang kita inginkan. Begitu. Nah, yang ketiga, fungsi dari mempelajari sejarah Islam. Fungsinya itu ada 4 tadi sudah dikatakan oleh Pebi ya, betul. Yang pertama, peneguh hati. Nah, peneguh hati itu adalah ketika kita mempelajari sejarah Islam, keteguhan kita itu meningkat, jadi lebih mendalam kembali gitu. Jadi yakin bahwa Islam itu adalah agama kita, agama yang harus kita perjuangkan di dunia ini. Jadi kalian harus lebih giat lagi belajar sejarah Islam, akan menjadi peneguh hati. Nah, itu. Yang kedua adalah sebagai ibroh atau pengajaran.
ketika kita mempelajari sejarah Islam, contohnya setelah membaca atau mengamati sejarah tentang Nabi Yakub, nah, atau nabi yang lainnya, ada pelajaran yang harus dipetik, yaitu adalah tentang kesabarannya, tentang kegigihannya. Itu harus kita tiru sikap itu di dalam kehidupan sehari-hari. Jangan kalian hanya membaca dan membaca tanpa mengaplikasikan hal yang baik itu di dalam kehidupan kita. Ya, ya bagaimana Firman? Oke, iya betul. Bagus sekali. Kalau kita menerapkan ke dalam kehidupan sehari-hari, Allah akan sangat suka karena kita lebih eh, mendekatkan diri kepada Allah. Betul, iya. Yang ketiga yaitu sebagai peringatan. Nah, sejarah itu melihatkan kepada kita bahwa orang-orang yang tidak menyembah kepada Allah itu akan diazab. Nah, itu semua menjadi peringatan bagi kita untuk menjauhi apa-apa yang dilakukan dalam sejarah tersebut di masa lalu, jangan terulang kembali ya. Mungkin kalian sudah paham ya dengan peringatan itu, fungsi sejarah Islam sebagai peringatan. Nah, yang terakhir sebagai sumber kebenaran. Nah, apa sih sumber kebenaran dalam sejarah itu? Ada 4 kitab yang kita baca atau kita telaah dalam sejarah Islam, yaitu kalian sudah tahu salah satunya adalah Al-Quran, menjadi sumber pedoman hidup. Itu adalah sumber kebenaran buat umat Islam untuk berpedoman dan agar selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sampai sini apakah ada yang ditanyakan atau ada yang tidak paham? Alhamdulillah semua paham ya. Dapat Ibu simpulkan agar kalian lebih paham bahwa urgensi dan fungsi mempelajari sejarah, khususnya sejarah Islam, untuk kita itu sangatlah penting, teruntuk dan terlebih untuk umat Islam, agar apa-apa yang telah menjadi hasil karya, peninggalan, kejadian yang sangat luar biasa itu bisa menjadi cerminan buat kita untuk mengembalikan dan mengembangkan Islam di masa puncak kejayaannya di masa yang lampau. Nah, apalagi sekarang kalian menjadi generasi milenial, untuk tugas kalian untuk menjadi lebih baik gitu. Islam menjadi lebih tangguh gitu. Ya, mungkin seperti itu. Sebelum kita mengakhiri materi hari ini, lihat di LKS halaman 51, Ibu sudah berikan ada tugas 10 nomor, silahkan kerjakan di rumah dan minggu depan bisa dikumpulkan. Terima kasih anak-anakku sekalian, sehat selalu dan senantiasa menjaga kesehatan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kifarat majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga bermanfaat pelajaran hari ini dan semoga kalian ingat sampai akhir kelak. Apabila ada kata-kata ibu yang salah, itu dari ibu sendiri, dan apabila ada kebaikan atau kebenaran, itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan.